Kritik terhadap rendahnya tuntutan atas terdakwa pelaku penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan terus mengemuka. Bahkan dalam kutipan wawancara dengan sejumlah media, Novel Baswedan mengatakan jika proses hukum terhadap kasus yang menimpa dirinya hanya sebagai formalitas. Benarkah demikian? Untuk menjawab hal ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Novel Baswedan, Saur Siagian. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Bung Ferdi. Ya, terima kasih Bang sudah bergabung dengan kita malam ini. Bang, langsung saja, kemarin tim kuasa hukum termasuk Bang Saur mungkin di dalamnya mengatakan jika persidangan ini dipandang cukup pesimis begitu, bahkan dikatakan sebagai sandiwara. Bisa dijelaskan Bang, maksudnya apa sebenarnya dari komentar ini? Tentu kami memberi alasan mengapa berpendapat seperti itu, begitu juga klien kami Novel Baswedan mengatakan sandiwara. Karena memang ada beberapa kejanggalan. Ya. Misalnya saksi-saksi kunci yang mestinya jaksa penuntut umum yang berkepentingan untuk menghadirkan, bahkan tidak dihadirkan. Kemudian juga dalam proses persidangan yang kami ikuti, bahwa jaksa penuntut umum yang mewakili mestinya korban, dalam konteks ini juga negara, terkesan bukan mengejar kejahatan dilakukan oleh pelaku ini, malah terkesan seperti pembela kepada si terdakwa ini. Jadi terdakwa ini dibela bukan saja penasehat hukum, tapi juga jaksa penuntut umum juga. Dan perlu juga kita catat Bung Ferdi, bahwa yang lucu kan dia bilang bahwa dia dendam kepada Novel Baswedan karena orangnya sok. Nah, apakah maksudnya karena Novel Baswedan menyasar sebagai penegak hukum atau penyidik KPK, menyasar pimpinan polisi, inikah yang disebut dia adalah sok-sok gitu loh. Nah, sampai sejauh ini kan kemudian tidak terungkap. Nah, padahal sebenarnya juga nggak kenal ya Bang ya? Ya, yang kita bilang dia nggak pernah kenal sama Novel Baswedan. Bahkan Bung Ferdi, waktu Novel Baswedan ditugaskan oleh kepolisian, dia kan ditugaskan yang pertama itu. Saudara kedua terdakwa ini belum menjadi kepolisian. Nah, dasar itulah tidak ada koneksinya. Nah, ini yang kita lihat jaksa penuntut umum tidak mengejar siapa sesungguhnya aktor-aktor intelektual daripada penyerang daripada saudara Novel Baswedan. Yang paling kita sangat prihatin adalah bahkan sangat tragis, tuntutannya bahkan sangat minim 1 tahun. Padahal kalau kita lihat jaksa penuntut umum dalam beberapa perkara dengan kasus penyerangan yang sama, misalnya saya sebut saja 3, ada kasus penyiraman air keras ke pemandu lagu yang divonis 12 tahun penjara. Yang ini berlaku di Mojokerto, dituntut 15 tahun penjara, kemudian diputus 12 tahun penjara. Ada juga kasus Rika Sonata. Dia ini juga pelaku penyiraman air keras. Pelakunya Rika Sonata. Kemudian korban adalah Ronaldo, suaminya, sebagai pelaku. Tuntutan 10 tahun divonis 12 tahun. Ada lagi satu lagi, saya mau membandingkan kasus Mulyono. Dia adalah suami dari Lisa, divonis 12 tahun penjara karena penyiraman air keras. Itu pelakunya Siti Nurjaila, itu istrinya sendiri, tuntutan 12 tahun penjara, vonis 12 tahun penjara. Nah, maksud saya Ferdi, ini kan kita melihat kerja-kerja jaksa penuntut umum. Ketiga orang ini bukan seorang penegak hukum. Sementara Novel sendiri adalah sedang melakukan pekerja-kerja sesuai dengan penemuan dari tim fakta yang dibentuk oleh Komnas HAM, bahwa saudara Novel Baswedan ini disasar karena melakukan pekerjaannya. Bayangkan
peristiwa antara suami istri saja tuntutannya sangat maksimal 15 tahun dan semuanya tidak ada putusan 10 tahun, ada 10 tahun, ada 12 tahun. Sementara Novel Baswedan ini yang sudah dalam fakta persidangan bahwa matanya sendiri sudah permanen sebelah kiri tidak lagi berfungsi, hanya dituntut 1 tahun. Oke. Nah inilah yang kita sebut, Bung Ferdi, jaksa penuntut umum ini bukan melakukan mencari keadilan yang esensial, tetapi itu kita bilang ini adalah sandiwara, Oke. panggung sandiwara yang sangat terbuka dipertunjukkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum ini matanya kemudian diserang, sedang menjalankan pekerjaan dan matanya kemudian permanen, ditanggapi itu adalah tindakan penganiayaan biasa-biasa sehingga layak dituntut 1 tahun. Atau misalnya keluarganya kemudian mengalami yang sama, layak dilakukan yang sama. Mengapa ketiga yang kita sebut tadi terdakwa itu dituntut maksimal 15 tahun, mengapa kepada klien saya Novel Baswedan ini hanya 1 tahun? Itu loh Bung Ferdi. Oke, artinya Anda bisa katakan bahwa kemudian ada indikasi agenda kepentingan tertentu yang dilakukan oleh JPU ini untuk mengakomodir kepentingan orang-orang tertentu begitu atau bagaimana? Nah, dari awal kan itu kita bilang bahwa kasus ini agak janggal. Khususnya kan begini. 2 orang ini kan mengaku dendam. Saya tadi sudah analisis. Dendamnya apa kita tidak tahu motifnya sampai sekarang ini. Tetapi fakta kalau dia dibilang sok-sok tidak tahu berterima kasih kepada lembaga yang membesarkan dia. Pertanyaannya adalah apakah ada beberapa petinggi daripada kepolisian kemudian dijerat oleh KPK. Saya katakan dijerat oleh KPK. Karena Novel bertindak bukan atas nama dirinya sendiri. Kemudian tapi atas nama lembaganya. Kemudian apakah ini yang dimaksud adalah tidak berterima kasih kepada lembaganya? Nah, seorang Novel Baswedan atau siapapun petugas KPK, tentu dia bertindak bukan atas senang atau tidak senang. Tetapi dia bertindak atas perintah dan bukti-bukti yang cukup. Katakanlah contoh misalnya kasus Kokor Lantas. Ternyata waktu kasus ini kemudian ditetapkan oleh KPK tersangka, kemudian dibawa ke persidangan. Nah, ternyata kasus ini kemudian bisa dibuktikan bukan KPK yang memutus, tetapi hakim memutuskan sampai dengan ingkrah. Apakah ini maksudnya kasus-kasus ini kemudian disebut bahwa Novel Baswedan kemudian tidak berterima kasih? Nah, inilah yang tidak dikejar oleh jaksa penuntut umum. Siapa sesungguhnya aktor yang memerintahkan 2 orang terdakwa ini? Nah, karena ini kita lihat hanya sekarang kalau formalitas yang penting sudah disidangkan, yang sesungguhnya tujuannya adalah untuk secara sempurna menutupi, melindungi penjahat yang sesungguhnya. Itulah mengapa kita bilang bahwa peradilan ini sekedar formalitas, dan yang kita katakan itu adalah sandiwara. Gitu loh, Bung Ferdi. Bang Saur, mungkin bagi Anda dan tim kuasa hukum terdengar klise, harapan selanjutnya apa, Bang? Karena harapan publik sebenarnya kasus ini menjadi pijakan untuk mencari siapa kemudian aktor intelektual dan bukan hanya sekedar mengadili pelaku di lapangan begitu. Komentar Anda. Betul. Nah, dari awal makanya begini. Waktu kasus ini kita tangani kepolisian dari awal, kemudian bahwa dari fakta-fakta yang dilakukan oleh Komnas HAM, bahwa setidaknya bahwa kesimpulannya adalah saudara Novel Baswedan ini kemudian disasar, bahasanya tidak dipatenin, tetapi harus memastikan pembelajaran. Makanya Bung Ferdi, ketika kan ada tim pemantau ini, ada tim pemantau, ada pemain tim di lapangan. Nah, ini yang 2 orang pemain di lapangan ini. Mereka mendiagnosis yang mana sih yang paling vital yang kita sasar saudara Novel Baswedan. Sebagai seorang penyidik, yang dia sasar itu adalah matanya, sehingga dia
akan terganggu melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nah, oleh karena itu dari awal, Bung Ferdi, sesungguhnya kita dorong, kenapa kita dorong sebelum sidang ini dijalankan, mengapa perlu Presiden membentuk tim independen? Karena kami yakin bahwa polisi agak berat untuk menyidangkan secara fair. Katakanlah contoh misalnya begini. Hakikat daripada polisi itu adalah menangkap seorang penjahat. Nah, itu yang dilakukan oleh kepada kedua orang ini dengan cukup-cukup bukti. Baru kemudian ini dibawa ke pengadilan melalui jaksa penuntut umum. Yang aneh, Bung Ferdi, polisi menetapkan penjahat ini sebagai seorang terdakwa dengan cukup bukti. Tapi yang membela dia adalah di pengadilan adalah teman-teman polisi. Oke. Pertanyaannya adalah itu yang kita bilang. Bagaimana Anda mendapatkan seorang penjahat, Anda katakan penjahat, tapi Anda bela sendiri? Oke. Ya toh? Nah, dasar itulah makanya dari awal, jangan sampai ada orang-orang polisi-polisi pribadi-pribadi atau oknum polisi yang melakukan yang bermain, mengorbankan kepolisian negara kita ini. Sehingga independen inilah dari awal sesungguhnya kami minta. Mengapa misalnya perlu membantu kepolisian sesungguhnya. Jangan sampai lembaga kepolisian negara kita, polisi kita ini disendarai oleh orang-orang yang punya kepentingan apalagi merusak dari tatanan daripada hukum, apalagi mencederai daripada lembaga kepolisian kita. Gitu loh, Bung Ferry. Oke, baik. Terima kasih Bang Saur Siagian, kuasa hukum Novel Baswedan sudah bergabung dengan kita malam ini. Baik.